Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktuba abdal abidin wa daharat dahirin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Halaman 10 baris 13 baris dari bawah ke atas. Dan demikian lagi, air yang berubah sebab lama berhenti pada tempatnya. Wah, hubungannya pas. Air ini, air berhenti maksudnya air terbenam. Banyu itu awas di tempat banyu itu sendiri. Apakah lama di ember, apakah lama di drum, apakah lama di tempat seperti sumur. Kadang mengalir airnya. Gimana? Yang kita bahas ini. Air itu lama berhenti pada tempatnya. Lama di sini tidak ditentukan apakah beberapa hari, apakah beberapa minggu, apakah beberapa bulan, apakah beberapa tahun. Pokoknya air ini tergenang, berhenti, tidak mengalir. Nah ini masalahnya. Apakah air yang lama tergenang tidak mengalir, tidak bertambah, tidak berkurang? Kalau bertambah mungkin hujan, kalau berkurang mungkin terjadi penguapan. Pokoknya tidak mengalir. Bisakah air ini digunakan untuk wudhu? Bisakah air ini digunakan untuk buang air besar? Bisakah air ini digunakan untuk mandi wajib? Nah ini masalahnya. Lama berhentinya. Tidak ada siklus air. Kalau sumur kan disedot, bertambah lagi. Ada sumber air. Ini airnya tetap. Itu maksudnya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Atau bertambah mungkin hujan. Atau berkurang karena terjadi penguapan atau musim kemarau. Nah, setelah lama air itu berhenti. Nah, gimana selanjutnya ini? Dan yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti di bumi. Air itu berada di tanah, misalnya air sumur, sumur mati, atau danau mati. Lama air ini bersentuhan dengan bumi. Air itu berbau sesuai dengan keadaan tanah. Kalau tanah itu berlumpur, air itu bau lumpur. Ya. Kalau air itu di tempat belerang, itu air itu bau belerang. Iyalah. Belum pernah mandi air yang berbau belerang. Kandangan rasanya maksa doang. Nah, namanya betul berarti pernah tahu bau belerang. Tapi air ini, kalau air mungkin bau belerang masih ada siklus tuh. Ada bertambah, ada berkurang. Nah, lalu air ini berbau sesuai keadaan tempat itu air. Misalnya Bapak Ibu air drum itu kan bisa berkarat. Berbau seperti ada karat. Nah, lama di drum itu, air itu tidak terpakai. Gimana air itu? Tapi berubah sesuai dengan tempatnya itu air. Kasusnya ini belum dijelaskan lagi gimana itu. Dan yang berubah
dengan barang yang pada tempatnya mengalir di bumi. Air itu mengalir di situ-situ juga. Apa bahasa orang itu siklus air. Di tempat-tempat itu juga kalau yang punya apa tuh Pak Ibu? Seperti sekarang ini kan air itu dibuat apa itu? Dicocok listrik berputar. Apa namanya? Nah, yaitu dibuat seperti taman di sekitar rumah orang ini. Dan airnya itu juga diputar oleh alat. Apabila dicocok listrik, airnya berputar itu aja. Apa namanya bahasanya Pak? Apa tadi? Sirkulasi ya. Air itu kan tidak bertambah, air itu tidak berkurang. Sirkulasi bahasa kitanya. Nah, ya, sirkulasi diputar. Lain air dijedal itu diputar, itu diolah menjadi air tawar. Air laut berubah menjadi air tawar. Itu lain lagi itu pengolahan air dari air tawar, air laut, air asin berubah menjadi air tawar. Jelas ini masalah. Ini air diam, air tergenang, tidak ada tambahan mengalir dari air yang lain. Lama berhentinya ini air di bumi seperti air sumur yang tidak terpakai. Nah itu tuh maksudnya. Atau air itu memang di bumi tapi mengalir juga, tapi dibuat siklus, sirkulasi. Airnya itu juga. Tapi air itu berubah, ingat catat baik-baik, dengan alamiah sesuai dengan tempat itu air. Nah ini yang akan kita bahas. Ini akan memunculkan hukum. Kita memahami kasus permasalahan air dulu. Bisa terjadi ini Bapak Ibu. Apakah boleh? Nah itu masalahnya. Setelah itu seperti, nah ada di sini. Seperti ada pada bumi yang tempatnya berhenti, tidak ada tambahan sedikit pun, tetap air itu. Atau tempatnya mengalir itu belerang. Berarti air itu bau belerang. Atau air itu diam bau lumpur, karena di bawahnya air itu tanah yang berlumpur. Kalau di gambut yang ulun tahu, itu airnya seperti ada getah kuning, baju putih ini paling rusak. Itu air di gambut. Sama air di Martapura Antasan Senor yang ulun tahu. Itu airnya itu ada kuning, berkarat. Hanya baju putih ini rusak. Kecuali Pak Ibu air itu dulu, diendapkan dulu, diobati obat air, lalu terendam, baru diambil air yang di atasnya. Belum cukup lama juga di antasan itu. Ini semua baju putih dengan air itu rusak. Bagaimana cara supaya jangan rusak baju putih ini? Harus diendapkan. Beli tawas dulu. Semalaman itu air Pak Ibu ditawasi dulu. Setelah ditawasi, lihati terendaplah. Jadi beninglah air yang di atas. Lalu disedotlah air yang di atas itu, pindah lagi ke tempat air berikutnya. Lalu airnya bersih, baru bisa mencuci baju putih. Itu saking banyak karatnya untuk diantarkanlah sama daerah gambut, entahlah Banjarbaru. Banjarbaru ini katanya bersih karena daerah gunung. Kalau tenggelam Banjarbaru hilang martabat. Nah untung yang di Banjarbaru. Nah yang kita bahas ini air yang diam.
Tapi berubah sesuai keadaan tanah, berubah sesuai keadaan wadah. Wadah itu air. Gimana air ini? Bisa nggak digunakan untuk bersuci? Termasuk air belerang, bau belerang. Berarti air itu air belerang. Tapi ingatlah, prosesnya tetap proses alamiah, bukan dibuat di belerang. Nah, ini beda lagi. Dibuat di belerang bukan. Memang air ini berbau belerang. Terus sambungannya. Ini belum ada jawaban lagi dalam kitab ini. Cara baca kitab memang gitu. Atau artal. Catat, artal itu air yang di dalamnya itu seperti mengandung orang berpupur basah, dan itu adalah air itu mengandung pupur basah yang pupur itu berwarna kuning. Pupur basah itu dari tanah kah? Yang ada dari baras? Dari mana, Bu? Bu, pupur basah itu yang kuning itu dari baras kah, dari tanah kah? Boleh bertakon sama ibu-ibu nanti. Ibu-ibu nanti cakap pupur nih. Bu, pupur kuning, pupur kuning yang dibasahi lalu diolah pupur. Nah, pupur kuning yang basah diolah jadi pupur bedak di muka itu, Bu. Itu dari tanah, Bu. Apa jawabannya tadi jadi betul? Pupur bangkal. Pupur bangkal itu dari baras kan, dari tanah kan? Belum pernah ke pupur bangkal. Apa nah? Ayo. Kalau dari baras jelas-jelas suci, jelas. Apakah pupur bangkal yang berwarna kuning itu dari tanah atau dari beras? Ya, ada berwarna putih, ada berwarna kuning. Pupur basah itu, kurang kepaumaan itu. Kalau pupur itu putih, kebiasaan dari baras. Kalau pupurnya itu kuning, dari mana, Bu? Awang bangkal. Nah, itu tuh. Ini bisa, Bapak Ibu. Mungkin ini mengandung air ini berwarna kuning karena berada di tanah yang kuning. Lalu berubahlah warna air kuning, dan kebiasaan tanah di situ digunakan orang-orang untuk membuat bedak. Nah, itu maksudnya. Berarti seakan-akan air ini bercampur dengan tanah karena warna tanah itu kuning. Bukan dibuat di tanah, diaduk lalu jadi kuning. Nah, lain lagi. Itu yang disebut di sini artal. Yang kalau ada dicatat di samping berbahaya, ulun ada catatan. Ini bukti Bapak Ibu, ulun dulu ngaji, bukan hasil membaca, hasil belajar. Pupur basah berwarna kuning, artal, catat di situ dia. Ini bahasa kita. Bahasa kita sekarang, pupur basah berwarna kuning, artal dalam kita. Kalau kita kada berguru, kayak apa membaca kitab ini? Itu catat ya. Berarti air itu warnanya berubah menjadi kuning karena di tempat
tanah yang berwarna kuning, yang tanah itu bisa digunakan orang untuk berdagang. Apakah pupur bangkal? Pupur bangkal itu diproses kalau lalu jadi pupur. Campurannya mungkin jadi ibu-ibu tadi beres. Nah, orang dari ulun melihat keperumahan tuh Pak Ibu. Ibu muat. Orang dari itu asli. Orang wah ini bang. Nah, bapak-bapak ini bibinya di padang aspal. Nah itu orang dahulu itu Pak Ibu. Tempat ke sawah, ke perumahan, ke kebun, wah bibinya. Nah, gimana itu air itu? Artal, terus air belerang, air berbau karena keadaan tanahnya. Berubah air tadi. Tapi ingatlah, airnya air diam. Tidak mengalir. Tidak ditambahi dari air yang lain. Karena dipengaruhi tempatnya itu air. Lama air ini tidak terpakai. Berbau belerang air ini. Air ini berbau seperti bedak ukur bangkal. Air ini berbau apa namanya itu lumpur, dan air ini lama tidak terpakai. Air ini berbau busuk karena banyak rumput-rumput yang busuk di dalam itu air. Berubah secara alamiah sesuai dengan keadaan tempat itu air. Maka air itu pun dipengaruhi dengan tempat di mana air itu berada, dan air itu tetap tidak dialiri aliran air lain atau tidak bertambah dari air yang lain. Dia air terdiam lama. Nah, gimana ini? Atau kapur air. Kapur. Kapur itu dari apa? Tanah batu. Kapur itu dari tanah, dari batu. Batu. Oh, bujur. Batu kapur. Batu kapur. Bujur. Ibu-ibu, orang Manginang tuh pakai kapur. Kapur apa itu? Itu dari batu kapur lah. Lain lagi kan? Tanah. Oh, ulun maaf kada tahu ilmunya. Berarti kapur orang Manginang yang pakai sirih itu apa, kapur apa? Itu campur sirih maksudnya. Kapurnya itu. Oh, kerang. Oh, ini. Nah, kalau betul kapur lain lagi. Oh iya, iya. Betul kapur diulah pacang Manginang mati. Nah, kan bahannya kan lain nih. Nah, di sini kapur. Berarti air itu berada di batu yang batu itu mengandung kapur. Lalu air itu berbau kapur. Air itu lama terendam, tergenang. Tapi air itu berada di batuan yang batu-batu itu adalah batu kapur. Lalu air ini berbau kapur. Bagaimana? Sedangkan air ini lama terendam. Ini kasus masih belum selesai lagi. Bukan dibuat di kapur. Lalu air ini berbau kapur, bukan. Tapi airnya berada di batu-batuan yang mengandung kapur. Hati-hatilah Bapak Ibu. Beda air dibuat di kapur dengan air berada di batu-batuan. Batu itu batu kapur. Lalu air itu berbau kapur. Beda. Dengan air dibuat di kapur, beda. Ini proses alami semua. Tapi berbau itu air sebab keadaan tempat itu air. Dan memang air ini lama tergenang dan tidak dipakai-pakai.
Andai kata kita berwudu di tempat yang seperti itu bagaimana? Nah itu maksudnya. Terus lagi, belum ada jawaban lagi. Baca kitabnya tidak boleh stop. Sampai di mana nanti jawabannya baru bisa. Ini berbahaya Bapak Ibu baca kitab kalau nggak tahu habisnya sampai di mana. Kalau kurang ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Arab lah, sastra Arab. Apabila di mubtada harus habisnya ke khabar. Apabila di fi'il harus habisnya ke fa'il. Apabila ini fi'il muta'addi harus habisnya ke maf'ul. Apabila ini ini wakaf habisnya di wakaf apa? Kalau baca Quran itu enggak sembarangan juga baca Al-Quran itu. Ada namanya memulainya di mana, stopnya di mana. Ini ayat tentang ayat azab. Teruskan masalah apa? Jadi ayat ini menjelaskan tentang azab. Azabnya apa? Oh, orang yang pada sembahyang misalnya. Harus sampai selesai ayat itu. Kecuali napasnya Bapak Ibu tidak panjang, ulang lagi. Pengulangan itu ayat pun ada aturannya. Ada sembarangan Bapak Ibu. Baca kitab sama. Karena kitab bahasa kita ini, kitab ada koma, ada di titik. Lalu kita teruskan kasusnya seperti ini. Atau garam. Nah, mau garam air laut. Asin. Air laut ada namanya laut mati. Tetap kadar garamnya kuat. Bahkan dikatakan yang orang pernah ke sana, badan kita ini tidak tenggelam. Pun gak tahu kan pernah. Karena kekuatan garamnya itu, bagaimana air itu lama tidak terpakai, tapi asin. Prosesnya secara alamiah, bukan dibuat di garam. Itu bagaimana? Atau barang sebagainya. Atau dicontohkan contoh yang lain. Barang sebagainya itu DST dan seterusnya. Contoh-contoh tadi. Bagaimana air yang telah disebutkan tadi? Maka jawabannya di sini, sekaliannya air itu menyucikan jua, suci jua. Catat, garis bawahi, mensucikan jua, catat di sampingnya, karena terjadi secara proses alamiah, bukan diproses. Nah di situ sangat penting tuh ilmunya di situ betul. Kita mengaji memang seperti ini. Kalau diproses baik buat air garam, seperti orang membuat iwak wadi di hulu sungai. Iwak wadi buat dibuatnya garam. Ikannya ikan busuk. Ikannya ikan busuk di hulu sungai. Lalu digarami garam yang banyak. Dijemur, kemudian dibuat lagi Bapak Ibu dalam toples. Ditambahi lagi Pak Ibu air garamnya. Nanti dikirim ke pondokan anak sekolah pondok. Tinggi, bujuran tuh Pak Ibu. Nah, ikan misalnya ikan nila. Nah, karena kiriman terlambat, ambil ikan ini buat dalam linci. Harum ya. Harum. Kepala ikan patinnya Pak Ibu ya tahan seminggu. Karena garam tadi pondokan kada tahu darah tinggi. Ikan kering, ikan wadi, tahu lah bukan dia iwak wadi tahu lah. Dan tahu lah, iwak wadi itu lah dia. Mungkinnya saya tahu dah. Enak itu, enak oleh gue. Tapi jangan diamalkan darah tinggi. Wadi pembulu. Bismillah ada ingat. Itu diproses. Ini air tidak diproses secara alamiah.
asinnya secara alamiah, belerangnya secara alamiah, berbau lumpurnya secara alamiah, berbau kampurnya secara alamiah, berbau seperti bedak kuning tadi secara alamiah. Di mana air berada, air itu lama tidak terpakai, lalu akhirnya air itu berbau secara proses alamiah sesuai tempat itu air, maka air itu suci, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi, karena terjadi secara proses alamiah. Walaupun berbau, tapi ini penting, bau itu secara proses alamiah. Tadi ini penting, air itu tergenang, tertahan, berbau bangkai ikan, karena ikan di situ yang mati, airnya tidak mengalir, ikannya mati di situ, terkumpul ikan di situ mati, karena air tadi mungkin lama terdiam, ikan yang masuk ke air itu mati, karena air itu tidak ada sirkulasi air lagi, lalu ikan itu mati. Pertanyaan, boleh nggak berwudu di air yang banyak ikan mati? Boleh nggak? Berbau bangkai ikan, boleh nggak? Ikannya mati. Nah, bukan diberikan mati, tapi ikannya mati yang di situ. Boleh nggak? Boleh, karena bangkai ikan suci. Kalau ada air yang lain bau lain aja. Tapi ada kata tidak ada lagi air. Nah nih, kalau tidak ada lagi air, selain air itu banyak ikan yang mati, tetap tidak boleh tayamum. Karena ada air. Nah ini ilmunya lebih. Tayamum tidak berfungsi. Karena tayamum itu kalau tidak ada air, sedang mencari air, tidak ada, atau karena sakit, andai kata ada air boleh tayamum. Kalau sakit itu memang kata dokter tidak boleh kena air. Tayamum pun ada ilmunya juga, tidak sembarangan. Tapi kalau air itu air berbau belerang, lama tidak terpakai, air itu tertahan, air itu berbau busuk karena keadaan tanahnya, air itu berbau bangkai ikan, maka tidak ada kata-kata pindah kepada tayamum, karena airnya berbau ruwet, tapi baunya secara proses alamiah. Tetap gunakan air itu, tidak boleh pindah ke tayamum. Sampai segitunya. Berarti kada boleh kita tuh memindah-mindah kalau belum darurat lagi. Karena itu kan dalam secara hukum agama, air itu masih bisa digunakan. Kenapa malah tayamum? Ini prosesnya proses alamiah. Nah ini yang penting Pak Ibu. Nah kita teruskan lagi. Dan jika banyak obatnya sekalipun, bau sekali itu air karena lama tergenang, berbau lumpur, menyengat, walaupun banyak perubahan tuh bisa bau, perubahan tuh bisa warna, perubahan tuh bisa rasa, tapi perubahannya secara alamiah. Ini masalahnya, apakah air ini berubah karena warnanya, berubah dengan namanya? Hampir air putihnya enggak ada lagi, airnya kuning, karena air ini berada di tanah yang kuning. Hampir air ini enggak ada lagi berbau selain bau kapur, karena dia berada di tempat batu kapur. Air ini berbau harum karena dia berada di tempat kembang-kembang yang di situ kembangnya berbau harum. Air ini bau belerang karena air ini berada di tempat tanah yang mengandung belerang. Sedikit pun tidak ada rasa
air yang ada rasa belerang, tapi proses alamiah lama airnya tetap masih bisa digunakan untuk bersuci, tidak usah pindah ke tayamum. Ulun-ulun yang sama di Madinah berbeza kami dari air ini ada sat sebenarnya boleh digunakan nih dan kita suci dan bersuci. Walaupun banyak terjadi perubahan itu, karena terjadi perubahan proses alamiah. Nah ini ilmunya beda lagi yang diproses, beda lagi nanti setelahnya ada kasusnya. Walaupun jika banyak obatnya sekalipun, kenapa? Karena sukar sulit memeliharakan air itu daripada perubahan. Memang keadaan tanah. Kita ambil contoh yang kita sudah contohkan sebelumnya, seperti di daerah Tapan Mamangki, Allah pernah lah Tapan Mamangki, daerah Bunipah sana, itu airnya seperti airnya berbau apa tuh makanan itik apa pohon apa itu kolumbia kan yang untuk makan itik itu ada makan bebek. Nah, itu di sekitarnya itu air itu seperti teh pucuk warnanya. Jadi kalau pengen minum di situ langsung seperti teh pucuk, insya Allah bisa sakit paru kalau ada biasa. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah selesai sudah masalahnya. Kita teruskan masalah satu permasalahan. Ada tukang yang membuat satu permasalahan supaya apa namanya itu Bapak Ibu berkembang pengetahuan kita. Jikalau dicampurkan, nah dicampurkan itu dibuatin, dibuatin. Jika dicampurkan air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti, ini air ini berubah, ini air berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Nah, berubah bau, warna, rasa. Lalu air yang berubah ini dicampur di air yang tergenang lama. Itu masalahnya dulu. Gimana? Kita sudah mengetahui air yang berubah secara proses alamiah bisa digunakan untuk bersuci. Tapi air yang sebenarnya bisa digunakan untuk bersuci dari perubahan secara proses alamiah campurkan ke air yang ini jelas bisa digunakan untuk bersuci. Karena air ini nyata berubah enggak, berbau enggak. Rasanya tetap rasa air. Ini rasanya rasa kopi. Ini rasa kopi ini kan kopi. Kopi ini diproses. Nah itu. Gimana nih? Tapi yang kita contohkan air ini proses alamnya berubahnya. Lalu dicampur. Nah, dicampurkan air yang berubah dengan barang yang pada tempatnya berhenti. Air yang berubah ini dicampur ke air yang lama juga tidak terpakai. Itu masalahnya. Atau pada tempatnya yang mengalir dengan air yang tiada berubah. Air ini tidak berubah. Tapi air yang berubah secara proses alamiah dicampur ke air yang tidak berubah. Gimana ini? Maka jadi berubahlah air itu karena dicampur dengan air yang berubah. Hanya air itu berbau. Kita ambil contoh, anggaplah nih air ini kan air kopi, ini diproses. Contoh, anggaplah air itu memang berwarna hitam, karena keadaan tanahnya berlumpur, lalu memperoleh warna air hitam. Ulun campur ke sini contoh aja, tapi ulun juga mana mau minumnya. Nah, ini contohnya beberapa pengajian kita
kita contohkan lagi. Gimana air ini bisa nggak digunakan untuk bersuci? Nah itu tuh masalahnya. Tapi ini kan contoh kopi. Kopi ini diproses, dicontoh air hitam, prosesnya alamiah, dimasukkan ke sini. Kenapa guru maka dimasukkan? Buang-buang pekerjaan. Bisa juga airnya ada sampai 2 bulan. 2 bulan 216 liter, 60 cm kubik. Kalau kubus. Kalau kita gunakan untuk mandi wajib tidak cukup. Kita harus mencampur air yang berbau, air yang berubah warna, air yang berubah rasanya sudah berubah, supaya melebihi daripada 2 bulan. Tapi air campuran di bawah dibuat ke sini, air yang proses alamiah. Sebab kalau kita gunakan air di sini, cukup untuk mandi wajib. Tapi belum ada kata-kata tayamum. Gimana ini? Nah, sudah berubah. Gimana? Masalahnya ini. Maka jadi berubahlah ia dengan dia. Adakah air itu mensucikan atau tidak mensucikan? Apakah air itu suci ataukah air itu tidak mensucikan lagi? Artinya apakah air itu mensucikan bisa digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, mandi wajib. Ataukah air itu tidak mensucikan lagi? Tidak bisa lagi air itu digunakan untuk mandi wajib atau buang air kecil. Kata Syekh Ibnu Hajar. Nah, ini perbedaan ulama sudah dalam tafsir. Ibnu Hajar Al-Haytami, catat di samping kita. Ibnu Hajar ada 2. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Nah, ini cara kita ngaji. Ibnu Hajar siapa dulu? Ibnu Hajar Al-Haytami ahli fikih. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Kalau ada syaikhon di dalam kitab hadis, pasti yang disebut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau syaikhon di dalam ilmu fikih, pasti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, ini istilah para ikhwan. Kalau buta dosa ngajar. Istilah itu kalau buta istilah nggak usah ngajar, hancur. Apabila Ibnu Hajar apa dulu? Apabila Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Apabila Ibnu Hajar apa dulu? Apabila diarahkan ke fikih, pasti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lalu ada istilah di dalam ilmu Syekh Zakaria Bainal Hajarin. Punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami, punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu ulama-ulama istilah itu. Bagaimana ini? Dalam Tuhfatul Muhtaj, nama kita. Tuhfah, dan itu kelampaian ahli luar biasa. Dalam kitab Tuhfah, nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj, Bisyarhil Minhaj, 4 jilid. Ulun punya kitabnya 4 jilid. Bagaimana? Air itu mensucikan jiwa, karena air yang dicampurkan kepadanya itu mensucikan. Airnya dihukumkan suci juga. Berarti air ini boleh digunakan untuk berwudu. Ya ada. Nah, tapi kalau ini air kopi yang ini Pak, ini air kopi kalau tadi dicampur ke sini, bolehkah digunakan untuk berwudu? Mau sedikit ya campurannya boleh. Nah ini rasa banyak banget. Ada boleh kira-kira nak ini nah kebanyakan. Nah minum dulu nanti. Lain rasanya. Nah, lain rasanya lain. Berarti mensucikan.
maka yaitu seperti air yang berubah dengan garam laut. Dan hasil kata Syekh Romli minggu depan kita sambung. Ada perbedaan pendapat ulama antara Ibnu Hajar Al-Haytami nanti dengan Imam Romli. Bagaimana cara menyikapi perbedaan minggu depan kita sambung. Dan panjang umur sehat semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله